Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Hari ini kita bertemu lagi dengan saya Muhammad Jakfar. Dan kali ini kita akan membahas kekontinuan suatu fungsi ya. Jadi sasaran kuliah hari ini itu adalah memahami apa itu fungsi kontinu, contoh-contohnya, dan sifat-sifatnya. Nah, perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, di sini ada gambar grafik fungsi, ada tiga macam ya. Nah, perhatikan gambar yang pertama. Perhatikan gambar yang pertama ini ya. Grafik fungsinya seperti ini. Kalau ditanya FC sama dengan berapa? FC itu berarti di titik C dia nilai fungsinya berapa? M, gitu ya. M. Kalau limit dari kiri fungsi f di C dari kiri berarti dari sebelah sini ya. Sama dengan berapa? Lihat grafiknya, ternyata dari kiri mendekati L. Nah, dari kanan limit fungsi f dari kanan di titik C berarti kita dekati dari kanan. Lihat grafik fungsinya mendekati siapa? Mendekati M. Nah, oke. Ini contoh FC-nya sama dengan M, tapi limitnya tidak ada dong. Karena limit kanan dan limit kirinya nilainya tidak sama. Ada tapi tidak sama gitu ya. Nah, kita lihat grafik nomor 2. Grafik fungsi yang kedua ini, kalau kita lihat FC sama dengan berapa? Artinya di titik C nilai fungsinya adalah L. Ya. Limit kiri dari fungsi f di C, berarti kita dekati dari kiri, kita lihat grafiknya dari kiri mendekati nilai berapa? Mendekati M. Nah, kalau limit kanannya, kita lihat grafik fungsinya kalau didekati dari kanan, ingat limit bukan di titik C tapi di sekitar C ya. Ternyata sama dengan M juga. Nah, ini contoh limit fungsinya ada yaitu M dan nilai fungsinya di titik C ada yaitu L. Tapi M dan L tidak sama gitu ya. Nah, kita lihat yang ketiga. Yang ketiga grafik fungsinya seperti ini. Kita lihat nilai fungsi f di C itu adalah ya L gitu ya. Nah, limit kirinya grafiknya dari kiri mendekati L. Dari kanan, grafik fungsinya dari kanan mendekati L juga. Nah, ini menarik. Limitnya ada L, nilai fungsinya juga ada yaitu L, dan ternyata sama. Ya. Nah, ini fungsi menarik ini. Ya. Nah, fungsi yang menarik ini menginspirasi kita lahirnya suatu konsep. Nah, kalau fungsinya menarik dan bagus seperti ini kayaknya bagus gitu ya. Nah, ini kita namakan nanti fungsi kontinu ya. Definisinya gimana? Nah, ini kita bahas terlebih dahulu definisi fungsi kontinu pada suatu titik. Nah, seperti ini. Misal kita punya fungsi f ya, terdefinisi pada interval I dan C ada di dalam I gitu ya. Nah, fungsi f itu kita namakan kontinu di titik C. Ingat ini satu kesatuan ya. Kontinu di titik C kalau si FC ternyata nilainya sama dengan limit f di C. Ingat ya, tidak semua fungsi punya nilai di C, tidak semua fungsi punya limit di C. Nah, khusus untuk kalau FC-nya ada nilainya, limit f di C juga ada dan sama nilainya, maka fungsi ini kita sebut fungsi kontinu di titik C. Oke.
Statement ini, karena ini ada di interval, statement ini berlaku atau ekuivalen dengan si FC sama dengan limit kirinya di C sama dengan limit kanannya di C, gitu ya. Nah, dari definisi ini muncullah akibat. Jadi, kalau si F continue di titik C, maka limit X menuju C dari Fx itu sama dengan F limit X menuju C dari X. Ini artinya apa? Kalau fungsinya kontinu, limitnya seakan-akan bisa masuk ke dalam si fungsinya. Gitu ya. Limitnya bisa masuk ke dalam si fungsinya. Oke. Lanjut. Nah, ini definisi secara formal juga, namun bukan epsilon delta ya. Nah, kemarin di bab limit kita udah bahas definisi limit menggunakan epsilon delta. Nah, continue juga bisa kita definisikan menggunakan epsilon delta. Jadi fungsi f continue di titik C kalau berlaku seperti ini. Kalau bahasa epsilon deltanya ya. Untuk setiap bilangan epsilon lebih besar dari 0, ada bilangan delta lebih besar dari 0, sehingga nilai mutlak X dikurangi C kurang dari delta, maka berlaku nilai mutlak Fx min Fc kurang dari epsilon, gitu ya. Ini hampir persis sama seperti definisi formal limit. Bedanya di mana, Pak? Nah, kalau limit kemarin di sini kan ada lebih besar dari 0. Itu yang menyatakan tidak menyelidiki di titik C. Nah, di sini dihilangkan karena jelas-jelas kita pengen meriksa juga di titik C nilai FC ada atau enggak. Kemudian perbedaan kedua di sini L kalau limit kemarin ya. Nah, di sini kalau di kekontinuan fungsi ini adalah FC. Gitu ya. Next. Tadi kita bahas continue pada suatu titik C. Nah, sekarang kita mau bahas continue pada interval. Namun sebelum itu kita bahas dulu kekontinuan sepihak ya. Fungsi f disebut kontinu di C dari kiri, atau kalau kita sebut langsung gini, kontinu kiri di X sama dengan C, itu kalau si FC sama dengan, nah, limit F di C dari kiri, gitu ya. Fungsi f disebut kontinu kanan di X sama dengan C kalau si FC sama dengan limit X mendekati C dari kanan terhadap F, gitu ya. Nah, ini definisi kontinu sepihak. Oke. Kalau kasus ini dan ini sama, yaitu kontinu di titik X sama dengan C, gitu ya. Nah, sekarang baru kita bahas kekontinuan pada interval. Fungsi f disebut kontinu pada interval buka A, B jika, ini satu kesatuan ya, kontinu pada interval buka jika si f kontinu di setiap titik-titik pada interval A, B, A sampai B. Interval buka A sampai B. Oke. Jadi dia kontinu di setiap titik yang ada di sini. Dia kontinu di antara A dan B dan semuanya di semua titik-titik pada interval ini dia kontinu, maka dia fungsi f ini disebut kontinu pada interval buka A, B, gitu ya. Fungsi f disebut kontinu pada interval tutup. Nah, ini agak berbeda ya. Kalau tadi interval buka artinya A dan B-nya nggak ikut dalam interval ini. Sekarang tutup. Artinya A dan B-nya ikut. Jika f kontinu di setiap titik pada interval buka A dan B dan kontinu kanan di A ya dan kontinu kiri di B.
Oke. Nah, ini menarik. Secara visual, ya, fungsi f disebut kontinu pada interval tutup a, b kalau kita gambarkan pada diagram Kartesius. Misal ini interval a, ini interval b. Terus misal si fungsi a dipetakan ke sini fa dan sini fb. Kita punya dua titik. Titik A, FA, B, FB. Kapan kita sebut F kontinu pada interval tutup A sampai B? Itu kalau kita menggambar grafik fungsinya, ya, dari titik ini ke sana itu nyambung, tidak mengangkat tangan sama sekali. Thread. Maka fungsi yang seperti ini kita sebut fungsi kontinu pada interval tutup A sampai B. Oke. Jadi ini alasan kenapa kita sebut kontinu. Kontinu arti lainnya kan nyambung gitu ya, bersambung. Jadi kalau kita gambar itu tidak ada sesi mengangkat bolpen sama sekali. Seret, gitu ya. Lanjut, sifat-sifat fungsi kontinu. Nah, ini sifat-sifat sekaligus memberi contoh sebenarnya ya. Suatu fungsi polinom Px merupakan kontinu pada R. Jadi salah satu contoh fungsi kontinu itu adalah X kuadrat plus 5. Ini kan fungsi polinom. Jadi dia kontinu pada R. Contoh lain. Apa? X pangkat 8 plus 7X plus 9. Ini juga contoh fungsi kontinu karena berupa polinom berderajat 8 ya. Yang atas tadi polinom berderajat 2 atau fungsi kuadrat. Oke. Fungsi rasional kontinu pada seluruh daerah definisinya atau seluruh domainnya. Fungsi rasional, apa itu fungsi rasional? Fungsi rasional itu adalah fungsi yang dapat dinyatakan dalam bentuk Px per Qx, di mana Px adalah fungsi polinom, Qx fungsi polinom. Jadi fungsi yang berbentuk seperti ini, misal X kuadrat plus 5 per X pangkat 3 min 1. Ya ini fungsi kontinu juga pada domainnya tapi ya. Bukan pada seluruh R, bukan, tapi pada domainnya. Domainnya ya bergantung bentuk fungsinya. Oke. Fungsi f, X sama dengan nilai mutlak X. Ini contoh fungsi kontinu ya. Kita udah bahas ini di bab fungsi ya. Fungsi nilai mutlak. Fungsi akar N dari X dengan N bilangan asli itu juga kontinu pada seluruh daerah definisinya. Ya, contoh fx sama dengan akar X. Ini fungsi kontinu loh ya, tapi tidak kontinu di sepanjang R, bukan. Dia hanya kontinu di daerah domainnya. Domain dari fungsi ini apa? Domain fungsi ini jelas bilangan apa? Himpunan bilangan non negatif ya, atau interval 0 sampai tak hingga. Oke, lanjut. Nah, ini berlaku untuk operasi. Jika f dan g kontinu di titik C dan k suatu konstanta atau bilangan real, maka fungsi kf juga kontinu di C. Fungsi f plus g juga kontinu di C. Fungsi f min g juga kontinu di C. Perkaliannya juga kontinu, pembagiannya juga kontinu, tapi ada syarat. Pembagiannya asal si GC enggak sama dengan 0 ya. Nah, pangkatnya pun, perpangkatannya pun juga kontinu, akar N-nya pun juga kontinu. Jadi kalau kita punya fungsi X kuadrat plus 5, ini kan kontinu karena polinom ya. Nah, sekarang kalau dipangkatkan, misal fungsi fx sama dengan X kuadrat plus 5 pangkat 1000, apakah dia kontinu? Ya, dia kontinu juga.
Ini dasarnya. Gitu ya. Lanjut, sifat nomor 6. Fungsi sinus dan kosinus itu kontinu di setiap bilangan real C. Oke. Jadi, sinus dan kosinus, sin X dan cos X, itu kontinu di sepanjang R, gitu ya. Nah, khusus trigonometri yang lain, seperti tangen, kotangen, sekan, kosekan, itu juga kontinu, tapi tidak di sepanjang bilangan real, tapi di setiap bilangan real C yang ada di dalam domainnya. Jadi di domainnya gitu ya. Seperti contohnya fungsi tangen C itu domainnya apa? Misal fx sama dengan tangen X. Itu domain F siapa? Ayo. Domain F siapa? Domain F itu adalah himpunan semua bilangan real kecuali di titik-titik di mana tangen tidak punya nilai dong ya. Seperti apa? Seperti di pi per 2, negatif pi per 2, dan seterusnya gitu ya. Selain di titik-titik itu, dia kontinu. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang saya mau ngasih contoh sebentar. Pak, kalau misal saya punya fungsi biar agak beda warnanya saya ganti biru. Pak, saya misal punya fungsi ini. Fx sama dengan X dikali sin X. Apakah dia kontinu? Yo, kontinu atau tidak? Ya, dia kontinu ya. Kenapa? Karena fungsi ini dapat dinyatakan sebagai fungsi Gx sama dengan X dikali fungsi Hx sama dengan sin X. Ini kita dapat nyatakan sebagai Gx kali Hx, di mana Gx-nya adalah X dan Hx-nya adalah sin X. Kita tahu ini kontinu di R, ini kontinu di R. Perkaliannya, nah ini pedoman hukumnya nomor 5, perkaliannya pun juga pasti kontinu di R. Seperti itu ya. Oke. Nah, untuk menambah wawasan kalian, kerjakanlah soal latihan berikut. Nah, di sini nomor 1, kalian hanya diminta untuk sketsa sebuah grafik fungsi yang memenuhi semua sifat berikut. Jadi harus memenuhi semua sifatnya, gitu ya. Domainnya dari negatif 2 sampai 4, interval tertutup. Terus memenuhi sifat kedua, dia harus kontinu di seluruh domain di sini, kecuali di negatif 2, 0, dan 3. Oh, ini keren ya. Dan ada limitnya juga di sini, limit X mendekati negatif 1 dari kiri harus sama dengan 2. Limit X mendekati 0 dari kanan harus sama dengan 2. Dan limit X mendekati 3 dari kiri harus sama dengan 1. Nah, seperti apa grafiknya nanti? Jadi kalian diminta untuk mensketsa dari negatif 2 sampai 4. Silahkan buat grafiknya gimana, asal memenuhi keempat sifat ini ya. Terus nomor 2 sekarang. Temukan A dan B agar fungsi ini fungsi sepotong-sepotong ya. Fx sama dengan negatif 1 kalau X kurang dari atau sama dengan 0, bernilai 1x plus B. Ini saya keliru, bukan 1, ini A ya. Ax plus B kalau X antara 0 dan 1, terus bernilai 1 kalau X lebih dari atau sama dengan 1. Ini kurang jelas ya, kurang ketikan. Oke. Nah, berapa A dan B agar si fungsi ini menjadi fungsi kontinu di R, artinya kontinu di seluruh titik-titik pada R.
gitu ya. Selamat mengerjakan. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih.